sampai Semarang, sholat maghrib jam 6:15. Setelah sholat maghrib, Gus Dur kelihatan ke saya, Gus, kalau pamit riyen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya langsung ngabari konco-konco, Pak Ajun pada waktu itu, Pak Wahid Marianto, Dr. Wahid Marianto itu sedang nunggoni di kamar. Saya telepon, Gus, Pak Ajun ini Gus Dur situ. Wah, mboten kula niki ajeng golek buka niki kula poso niki kula ajeng golek buka. Masuk lagi. Gus Dur situ. Wah, ternyata Pak Ajun mau masuk tidak bisa karena di dalam sudah ada SBY sama Menteri Kesehatan. Lah, kenapa kok saya tahu bahwa Gus Dur situ? Pengalaman ketika Gusmi tahun 84 atau 94 meninggal, saya sedang ceramah, itu Gusmi di belakang gitu, Gus, lo ini secara refleks saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Geger, wah Gus Nuri gendeng ini. Assalamualaikum, salam sejahtera semua buat para penonton di channel Titos Minoritas. Hello guys. Pada momentum Hari Pahlawan tahun ini, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan 10 tokoh sebagai pahlawan nasional. Di antara nama-nama besar tersebut, terdapat sosok yang sangat dihormati, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, ulama besar sekaligus pejuang kemanusiaan dan pluralisme. Penetapan ini disambut dengan rasa haru dan kebanggaan oleh masyarakat luas, terutama kalangan Nadliyin. Dalam sebuah ceramah yang penuh makna, Gus Nuril Arifin mengungkap sisi lain kehidupan Gus Dur yang jarang diketahui publik. Menurut Gus Nuril, Gus Dur bukan hanya seorang tokoh politik dan ulama, tetapi juga seorang penjaga nilai kemanusiaan yang tulus yang kerap membantu orang tanpa memandang agama, ras, atau golongan. Gus Nuril menceritakan bagaimana Gus Dur sering menolong rakyat kecil secara diam-diam, bahkan rela menanggung resiko besar demi membela keadilan. Gus Dur itu bukan hanya pemimpin bangsa, tapi juga guru bagi nurani kemanusiaan, ujar Gus Nuril dengan penuh rasa hormat. Oke, mari kita lihat video pidato Gus Nuril Arifin yang menceritakan tentang kehidupan Gus Dur berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dicabut dari Undang-Undang Dasar 45. Kata pekikan merdeka. Mari kita sama-sama. Merdeka! 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 Dengan mengucapkan merdeka, minimal kita ini terteladani dengan sikap kemerdekaan jiwa kita. Gus Dur lah yang mengajarkan tentang kemerdekaan jiwa itu. Gus Dur itu bukan hanya sekedar nekat, tapi beraninya luar biasa. Di mata saya, terakhir saya selama seminggu menunggu Gus Dur. Kemudian kepingin dimasakkan oleh istri saya ayam manggang. Kemudian saya bawa ke rumah sakit, sak teremos itu ayam manggang nggak boleh ada yang nyentuh, dimakan sendiri. Nah, suatu saat sedang saya pijiti di rumah sakit RSCM, tangannya yang kiri lebih gede dari kakinya. Lalu kemudian Dokter Umar datang menemui Gus Dur dengan saya, mengatakan, Kang, dirawat di sini atau di rumah sakit medika lagi yang lain? Saya jawab, Gus Dur tanya pada saya, gimana Gus? Alah di sini aja loro podo wae ke rumah sakit sana sama sini Gus. Wis mene wae mar, nang kene wae wis kancane Gus Nuril. Lah karena saya sudah seminggu nungguin Gus Dur, saya pamitan, Gus, saya tak pulang dulu. Saya ini ada kewajiban
kepada sampean, juga kewajiban kepada pondok, ada kewajiban ngeloni bojo. Jadi saya mau dulu sudah seminggu di Jakarta, saya bilang gitu. Wah sampean ini cek kentang Gus, ya insya Allah lah. Meskipun stroke juga masih kentang ya bilang gitu. Nah, saya pamit, kemudian saya dipanggil lagi oleh Gus Dur. Lagi jalan 3-4 langkah di rumah sakit RSCM. Gus, kula bejani Gus. Wonten napa Gus? Niki ini wonten hadis enggal. Saya bingung. Nabi Muhammad sudah 1600 tahun kok ada hadis baru, ini hadis apa? Saya pikir apa barangkali ada hadis yang saya belum hafal atau bagaimana, atau dirawikan oleh perawi yang tidak terkenal gitu. Hadisnya apa Gus? Ternyata sakit gigi itu lebih parah dari sakit hati. Rawahu, saat itu saya nggak ketawa kayak sampean enggak. Saya masih maksudnya gimana ini? Rawahu Megizet lah, baru saya tertawa. Yang meriwayatkan ternyata Megizet. Terus aku tahu ngakak-ngakak, dokternya datang, Gus, Bapak amun dijak rembukan dan menjak guyon. Lho niki lho sing marai guyon niki mboten kula. Saking refleksnya saya enggak ngajeni Gus terus bagaimana mestinya. Saya bilang niki yang marai guyon. Kemudian saya diperbolehkan pulang. Bejang mriki melengi Gus. Gus kula niku pun seminggu. Pondok sing Semarang dari kula tengok sampai saat niki. Nggih pun pokoknya sesuk mriki ya. Saya nggak sengaja, saya nggak ngerti. Saya pulang itu aja. Saya nggak ngeh. Padahal orang yang dekat dengan saya, dia mau mengabarkan bahwa dia mau meninggal. Tetapi demikian ikhlasnya Gus Dur itu, besok tahu dia mau meninggal masih guyonan. Ini hebatnya Gus Dur. Lalu saya pulang sampai Semarang, sholat maghrib jam 6:15. Setelah sholat maghrib Gus Dur kelihatan ke saya, Gus, kalau pamit riyen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya langsung ngabari konco-konco Pak Ajun pada waktu itu, Pak Wahid Maryanto, Dr. Wahid Maryanto itu sedang nunggoni di kamar. Saya telepon, Gus, Pak Ajun ini Gus Dur situ. Wah, mboten kula niki ajeng golek buku niki kula poso niki kula ajeng golek buku. Masuk lagi. Gus Dur situ. Wah, ternyata Pak Ajun mau masuk tidak bisa karena di dalam sudah ada SBY sama Menteri Kesehatan. Lah, kenapa kok saya tahu bahwa Gus Dur situ? Pengalaman ketika Gus Mik tahun 84 atau 94 meninggal, saya sedang ceramah. Itu Gus Mik di belakang gitu. Gus, lo ini orang secara refleks saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Geger, wah Gus Nuri gendeng ini. Terus waktu itu belum ada HP tahun 94 ya. Belum ada HP. Lalu telepon sana telepon sini, akhirnya benar Gus Mik meninggal. Maka dari pengalaman itu saya mengerti bahwa Gus Dur meninggal jam 6:15. Kemudian karena orang itu kalau sakit meninggal itu badannya masih hangat sampai jam 6.50 Menteri Kesehatan baru mengatakan Gus Dur meninggal jam 6.50, tapi yang benar jam 6.15. Tetapi karena pada waktu itu kemudian gonjang ganjing dianggap sebagai Gus Dur dalam tanda petik, ada rumor yang dibunuh gitu. Saya nggak disebutkan dibunuh siapanya, maka saya diundang oleh TV One pada waktu itu bersama Ikra Negara atau sama, menjelaskan kalau memang mau menjadikan Gus Dur sebagai alat untuk revolusi, jangan gunakan Gus Dur. Kalau memang tidak suka pada SBY, tolong
cari pasal yang lain, jangan gunakan bahwa dia dianggap membunuh Gus Dur. Ini Gus Dur itu demikian hebatnya dan beraninya. Yang kedua, barangkali ini yang berkesan pada saya. Gus Dur itu sering disebut sebagai Kiai KKN, kanan kiri nuntun gitu. Jadi kanan kiri ada yang nuntun kayak saya tadi gitu. Saya kok ya ngalami kayak Gus Dur itu lah, jalan susah gitu. Dia nggak bisa melihat, tetapi dengan ketulusan hatinya berpegang pada walaqad karomna ala bani Adam. Allah sendiri yang mengangkat dan memuliakan anak turun Adam. Maka tidak ada orang yang harus dan melakukan pelecehan, penistaan agama, dan bahkan pengerusakan tempat-tempat ibadah. Gus Dur berdiri di depan. Kalau misalnya orang gagah, orang yang masih gagah, itu wajar. Gus Dur itu kanan kiri nuntun, tetapi membela sekolah Kristen yang ada di Bintaro karena dipersekusi atau dirusak oleh kelompok intoleran. Dan semua siswanya, semua gurunya dilindungi oleh Gus Dur. Diperbolehkan tidur di dalamnya Gus Dur sendiri. Ini sangat luar biasa. Kalau orangnya adalah sehat, itu wajar, berani begitu. Tetapi ini melihat aja enggak, jalan sudah susah, tapi berani membuka dada dan bertanggung jawab atas keselamatan seluruh tanah tumpah darah dan rakyat Indonesia untuk berdiri dan berkorban pada orang yang dianggap manusia yang sudah dimuliakan Tuhan. Meskipun agamanya adalah Kristen, pada waktu itu sekolah Kristen yang dilindungi. Gus Dur juga dengan beraninya dan tidak tedeng aling-aling itu mengatakan bahwa dia musuh utamanya Pak Harto, hanya itu. Yang lain nggak ada apa-apanya dibanding saya. Musuh saya itu yang paling seimbang adalah Pak Harto. Tetapi Gus Dur pula yang menunjukkan bagaimana cara menempatkan Pak Harto sebagai sesepuh, bagaimana menempatkan Pak Harto sebagai negarawan, pemimpin bangsa. Tidak ada duanya. Ketika saya diajak Gus, nggak ujung-ujung bisa bahasa Jawa nggak ini? Gus, monggo ujung-ujung tengene Pak Harto. Loh, Pak Harto lah sing musuhin jenengan toh Gus. Iya, tetapi Pak Harto orang yang tertua di Indonesia. Kita harus menghormati beliau. Luar biasa ini. Saya baru menemukan itu. Kayak seperti ketika saya diajak oleh Gus Dur untuk jenguk Pak Matori Abdul Jalil yang sakit. Saya itu masih sakit hati itu dengan Pak Matori Abdul Jalil, dengan persoalan lain lah. Tiba-tiba Gus nggak nilai Kang Abdul Jalil. Wah, kalau yang teng mau itu di Gus, kalau diundang sarapan pagi teng ini Gedung Putih. Padahal ya enggak. Cuman ngapus sana, saya nggak mau ketemu sama Mas Matori Abdul Jalil yang menurut konotasi, menurut saya itu sempat mengkhianati dalam tanda petik kepada Gus Dur. Ini loh yang sekarang barangkali menurut saya nggak perlu ada gelar pahlawan itu nggak. Karena Gus Dur itu sudah pahlawan di hatinya. PKB ini nggak ada Gus Dur, nggak ada apa-apanya. Mas Rusdi Kirawan itu sendiri pernah suatu saat di Loren Solong kepengen ketemu Gus Dur, ngempungi saya saya temukan di kamarnya. Siapa saja presiden yang tanpa tedeng aling-aling setiap hari itu menerima santri-santri. Ada Gus Adi yang gendeng juga itu. Setiap kalau datang itu jam 5 pagi bawa 3 bis dari Pasuruan. Kenapa Gus? Sekedar sambang mawon. Sambang.
hanya untuk ketemu, mencium tangan atau sudah lihat wajahnya gitu terus pulang. Ini yang membuat PKB jadi besar. Jadi saya menghormati kalau Pendeta Loren kemudian mengadakan semacam seminar ini untuk mengangkat nilai-nilai Gus Dur, bahwa PKB tetap memperjuangkan agar jadi pahlawan nasional, iya, tapi Gus Dur itu tidak perlu diangkat jadi pahlawan nasional karena dia adalah pahlawan yang hidup di hati seluruh rakyat Indonesia. Saya sempat, kalau masih ada waktunya atau barangkali nantilah, saya cukupkan sekian. Mohon maaf saya ngomongnya kurang fasih karena saya sedang stroke. Jadi ini kalau sampai lihat dulu tahun 99, 2000, 2001 sebagai Panglima Pasukan Berani Mati, sekarang menjadi pendekar kaki 3. Jadi mohon maaf. Tapi dengan kecintaan saya hormat kepada Pendeta Loren dan kemudian kawan-kawan sebagai narasumber termasuk Bante Damasubo, Romo Magdi Susino, teman-teman saya yang sering memang berjuang tanpa pamrih untuk merukunkan umat. Dan sekarang tolong diingat, kalau kita tidak rapat-rapatkan barisan, kalau pasukan saya masih utuh 380.000, sekarang bernama pasukan Patriot Garuda Nusantara yang siap membela. Tapi mendatang itu tidak terprediksi. Kondisi Indonesia tidak terprediksi. Bisa macam-macam. Tetapi saya bukan dukun, nanti dikira dukun meramalkan. Tapi percayalah, lebih baik kita kegiatan semacam ini dipersering dengan tidak hanya sebagai lamis atau cuman di luar aja seremonial, tetapi merembes masuk di hati. Saya ingin tanya, apakah panjenengan semua ini sudah mengetahui sebelah sampai namanya siapa? Yang duduk ini sudah tahu semua sebelahnya namanya siapa? Benar? Alhamdulillah. Jadi jangan sampai pertemuan ini jadi sia-sia. Coba mohon maaf di luar tolong panjenengan beri tengok sebelah sampean dan salaman. Saya namanya ini, siapapun presidennya engkau adalah saudaraku, siapapun agamanya, apapun agamanya engkau adalah saudaraku. Coba kalau enggak percuma ini. Coba sambil berdiri coba. Coba berdiri. Katakan, apapun agamamu, engkau adalah saudaraku. Saudara, Tatwa Masih. Engkau adalah aku yang lain. Lah gini. Alhamdulillah, silakan duduk lagi. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ila akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.